Allah meminta kita untuk membela agamanya karena Ia ingin memberi kita ladang amal agar kita bisa menuai di akhirat apa yang kita tanamkan di dunia. Meminta dan bersandar kepada Allah saja akan membuat kita mulia, sedangkan bersandar kepada manusia akan membuat kita lemah dan hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin kaum muslimin rahimahullah. Perjumpaan kita pada pagi yang berbahagia ini, kita akan melihat sebuah judul, perlukah Allah dijaga dan dibela. Kita melihat sebuah hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau mau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan, dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering." Hadis riwayat Tirmizi, dan ia berkata bahawa hadis ini hasan sahih. Hadirin rahimakumullah, kita melihat penjelasan hadis yang pertama. Sebenarnya Allah tidak perlu dijaga karena Dia adalah Maha Penjaga. Namun maksud menjaga di sini adalah menjaga aturan-aturan Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah jika kita solat, maka Allah akan menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika kita puasa, maka Allah jaga tubuh kita dari penyakit. Jika kita berzakat dan sedekah, maka Allah juga akan jaga harta kita dari kehancuran dan kebangkrutan. Jika kita menjauhi zina, maka Allah jaga kita dari penyakit kelamin. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, jika kita menjaga larangan dan perintah Allah, maka kita akan merasakan kehadirannya walaupun kita berada di negeri dengan muslim minoritas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguh kedudukanmu." Quran surah Muhammad ayat ke-7. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sebab balasan sebuah amal itu sesuai dengan amal yang diperbuat. Oleh karena itu Allah berfirman, dan meneguhkan kedudukanmu. Yang kelima, hari berbahagia
Islam dengan kita atau tanpa kita, ia akan tetap jaga. Sedangkan kita tanpa Islam, kita akan hina. Islam jaya karena Allah yang meninggikannya, bukan karena tangan-tangan kita. Andai kita meninggalkan Islam, maka Allah akan menggantikan dengan pembela-pembelanya yang lebih loyal dan militan. Kemudian yang keenam, Allah meminta kita untuk membela agamanya, karena ia ingin memberi kita ladang amal agar kita bisa menuai di akhirat apa yang kita tanamkan di dunia. Yang ketujuh, orang berbahagia meminta dan bersandar kepada Allah saja akan membuat kita mulia, sedangkan bersandar kepada manusia akan membuat kita lemah dan hina. Kemudian yang kedelapan, kita mulia karena Allah menutupi aib kita, dan kita hina karena dosa yang kita lakukan. Jangan risau jika ada yang menghina kita karena seseorang jatuh bukan karena ia dihina, tetapi karena ia melakukan nista. Kemudian yang terakhir, yang 9, satu dunia memuji kita, kita tetap akan hina jika Allah menghinakan kita. Sedangkan walau sedunia menjatuhkan kita, kita tidak akan jatuh jika Allah menjaga kita. Karena kita tidak akan jatuh jika Allah menjaga kita. Karena tidak ada yang jatuh kecuali dengan izin Allah, walaupun hanya satu daun. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang berbahagia, demikian untuk perjumpaan kita pada pagi yang berbahagia ini dengan melihat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan menjadi muhasabah bagi kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu was-sami'ul 'alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.